Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everyone. I'll make this video for you to explain about structure part in TOEFL test. Okay, so let me share screen first. Okay, so this is the second part in TOEFL, which is structure. And I remember I have explained this to you actually, but it's okay to just repeat one more time. So in this structure, you have 40 questions that you have to finish within 25 minutes. Jadi di structure ada 40 soal yang harus kamu selesaikan dalam waktu 25 menit nanti ya. Dan di structure ini ada dua part. Yang pertama ada namanya structure. Part A itu ada 15 soal dengan model multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian part B disebut dengan written expression atau error analysis, itu mulai dari nomor 16 sampai 40. Modelnya itu dalam bentuk kalimat, kemudian di bawahnya ada pilihan A, B, C, dan D, digaris bawahi beberapa kata, 4 kata ya, kemudian digaris bawahi, dan kemudian harus ditentukan yang mana yang salah. Later in this slide, saya akan memberikan contoh yang mana yang dimaksud dengan structure untuk multiple choice dan part B yang error analysis. Oke, jadi dalam structure itu sendiri ada banyak skill ya, dan kita mulai dulu dengan skill yang pertama, itu disebut dengan subjects and verbs, ya, subjects and verbs. This is the same, pasti sama saja dalam bahasa Indonesia pada saat kita belajar kalimat, pasti kita juga menggunakan istilah subjek atau pelaku dan verbnya atau predikatnya, ya. That's it, it's the same. Nah, ini untuk di skill pertama dalam TOEFL itu, you have to remember in your mind, keep it in your mind that a sentence in English should have at least one subject and one verb. Ya, jadi sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu harus memiliki setidaknya satu subjek dan satu predikat. Nah, makanya kalau misalnya ada contoh kalimat seperti ini, okay, bla 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 was ringing continuously for hours. Nah, if you see this, okay, yang kosong di sini adalah posisi subjeknya ya, karena dia sudah memiliki verb, yaitu was ringing. Oke. Nah, untuk yang di belakang ini continuously for hours, we don't need to really pay attention karena itu adalah penambah informasi seperti itu. Nah, yang harus dicari adalah subjek berarti ya, karena sudah ada verbnya was ringing. Kalau harus kamu ingat kembali B1, am, is, are, was, were. Nah, ini memakai was. Berarti ini di posisi past sudah berlalu. Nah, kita tinggal memilih pilihan di sini yang bisa menjadi subjek. Cara mudahnya adalah kamu langsung cross out atau hilangkan atau memilih yang pasti sudah tidak mungkin benar atau yang pasti salah. Nah, kalau loudly, ini kan sudah jelas ya, dia berakhiran dengan lie. Ini tidak mungkin jadi subjek. Ini adalah keterangan. Kemudian in the morning, okay, in the morning it's keterangan waktu. So this is also impossible to be true ya. Nah, yang tersisa adalah the phone and the bells, C dan D. Sekarang yang harus kamu lakukan karena semuanya berpotensi untuk menjadi subjek dalam hal ini, perhatikan verbnya. Karena verbnya adalah was, artinya dia dalam bentuk singular ya.
Jadi subjeknya juga harus dalam bentuk singular. Nah, sekarang yang singular yang di sini di pilihan ini adalah C ya. So, karena tidak ada S di belakangnya, artinya cuma the phone, satu handphone. Kalau the bells, itu kan artinya banyak ya, banyak bell. So, the correct answer is, ya, C, the phone. Good. Next one, kita coba lihat kembali model yang lain. Nah, newspapers, blah blah blah, every morning and every evening. Okay, let me do this first. I think I have to erase it. Oke, nah ini berbeda adik-adik ya. Yang tadi yang kosong itu di posisi subjek. Nah, kalau kamu lihat kalimat ini, yang kosong itu di posisi verb. Ya, karena di sini sudah ada subjeknya, newspapers. Kemudian find subjeknya, predikatnya, masalahnya di belakangnya yang ada adalah every morning and every evening. It means that every morning and every evening itu tidak mungkin jadi predikat ya, atau tidak mungkin jadi kata kerja, karena ini adalah keterangan waktu setiap pagi dan setiap malam. So make sure, berarti kita hanya membutuhkan kata kerja di sini. Nah, sekali lagi cara mudahnya adalah yang pertama, pilihan yang tidak mungkin benar ya, karena kita membutuhkan kata kerja, cari saja pilihan yang memiliki karakter kata kerja. Delivery, misalnya ya, delivery it's not tidak mungkin lah ya, tidak mungkin menjadi kata kerja delivery. Kemudian yang C, on time. On time sekali lagi itu adalah masalah waktu ya, tepat waktu. Nah, kita tidak butuh itu because we already have time here ya. Nah, kemudian regularly sama saja, ini juga adalah keterangan ya, adverb. Nah, berarti satu-satunya yang tepat adalah B, itu are delivered. So saya selalu bilang ini ya, in TOEFL you don't need to try to translate every single word ya, jadi tidak perlu jadi sebenarnya mati-matian atau panik misalnya when you see the sentence and you don't know the meaning, karena saya sendiri if you challenge me ya, I won't be able to know every single meaning of the word. Jadi yang harus kamu pahami di sini adalah template-nya atau polanya, pola kalimatnya. Ingat, subjek verb tidak pernah berubah, itu misalnya objek dulu. Oh, bisa saja ya. Nah, itu sebentar di pembahasan yang kedua. Tapi yang paling pertama yang harus kamu cari memang adalah mana subjeknya ini kalimat, kemudian mana verbnya. Ya, seperti itu. Oke, let's see the next slide. Okay, I think this is the same with the previous question. Jadi yang kosong juga, you see, the plane, blah blah blah, landing at the airport in 5 minutes. Okay, the plane, it means that we already have the subject again. Nah, sekarang yang kosong kita mencari mana verbnya, cari di belakangnya. Landing, oke, belum, karena tidak mungkin, tidak pernah ada pola bahwa verb itu dalam bentuk verb ing langsungnya. Ingat B1 bahwa kalau mau membuat kata kerja berarti tambahkan dulu to be, am, is, are, atau was, were, kemudian ditambahkan dengan verb ing. Nah, at the airport, oke, itu keterangan tempat. In 5 minutes adalah keterangan waktu. So find the verb in the options ya. Jadi sekali lagi mencari yang berpotensi untuk memiliki karakter kata kerja dalam pilihan. Nah, kata kerja yang dibutuhkan ya, bukan subjek. Karena ini adalah kalimat simple, satu kalimat saja, berarti kita hanya butuh satu subjek dan satu verb. Nah, look at A. It is, ya. It is artinya ada subjeknya yang ikut, it. Which is we already have, yang ada mi kata the plane di sini.
Jadi this is wrong, ya, salah. Dia tidak mungkin benar karena ada it-nya. Kita tidak, kalau kamu masukkan misalnya pilihan A ke sini, itu kan jadi aneh bacanya. The plane it is landing, right? Jadi pun misalnya kamu tidak mengerti pola ini, misalnya ya, coba masukkan, tetap aneh kedengarannya. So ya, itu pasti salah. Kemudian sama dengan B, dia cuma menambahkan really di tengah-tengahnya, artinya makin aneh lagi. The plane it really is landing. Nah kan jadi kacau kedengarannya kalimat. Nah, berarti yang tersisa memang di sini yang memiliki karakter sebagai kata kerja adalah is descending and will be. Kalau will be, ingat ya Dek, kemarin kan kita sudah bahas B4. Semuanya modal yang ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama selalu ya, kayak begitu. Nah, berarti coba kita masukkan the plane is descending, landing. Itu kan double ing di sini ya, descending and landing. Well, itu meragukan. Apalagi di belakang ada kata in 5 minutes, artinya belum terjadi sekarang. Kalau ada kata is verb ing, artinya sedang terjadi sekarang, right? Ingat B1 kembali, am is are was were ditambah dengan verb ing itu akan menjadi kalimat aktif, artinya sedang, ya. Misalnya I'm speaking, berarti saya sedang berbicara. Nah, kalau kalimat ini the plane is descending, sedang apa? Sedang mendarat. Nah, itu salah karena kalimatnya di belakang keterangan waktunya adalah in 5 minutes, artinya yang belum. Nah, karena di sini ada kata will yang artinya akan, nah ini yang menurut saya yang paling tepat. The plane will be landing, akan mendarat, ya, pasti akan mendarat at the airport in 5 minutes. So, sebenarnya ini kamu bisa kerja dalam waktu hanya beberapa detik saja ya. Ini cuma saya agak berlama-lama supaya saya menjelaskan, karena saya menjelaskan kenapa misalnya pilihan A salah, B salah, dan C salah. Ya, but later in your post test, kamu harus lebih cepat lagi karena ingat jumlah soal untuk di TOEFL itu ada 40 and you have only 25 minutes to finish it. Jadi usahakan satu nomor itu jangan dikerja sampai lebih dari 1 menit. Ya. Nah, ini sebenarnya penjelasan ya untuk di skill 1 bahwa tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama, setiap kalimat, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki at least one subject and one verb. Kemudian yang kedua adalah the first thing you should do as you read a sentence in the structure section of the TOEFL test is to find the subject and the verb. Tadi saya selalu ulang-ulang. Kalau kerja soal TOEFL, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah cari subjek dan cari verb. Ya, kalau tidak ada salah satunya berarti yang akan ditemukannya. Nah, ini saya cuma merefresh kembali materi kita yang sebelumnya ya, B1, B2, B3, dan B4. Ini saya rangkum kembali. Jadi ini betul-betul mempermudah adik-adik ya. Jadi ingat saja, oh B1 itu yang mana? M is are, dia dalam bentuk sekarang. Kemudian lampunya adalah was were. Nah, hanya bisa diikuti oleh 5. Yang pertama adalah kata sifat, kata benda, keterangan tempat atau waktu, verb ing yang artinya sedang, dan verb 3. Kalau misalnya ada am, is are, atau was were, kamu tambahkan dengan bentuk ketiga, dia pasti menjadi kalimat pasif, artinya di. Ya. Kemudian B2. Oke, lagi-lagi saya ingatkan kembali ya, bentuk lampu yang kalau sekarang misalnya do does, yang lampunya did, dan hanya bisa diikuti dengan kata kerja pertama atau kata kerja murni, dan hanya dipakai untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Misalnya mau bilang saya tidak punya uang, well I don't, ya, karena dia negatif tambahkan not, I don't have money, begitu. Have di sini berfungsi sebagai kata kerja murni ya. Oke, kemudian yang B3, have, has itu untuk dibentuk sekarangnya ya. Kemudian lampunya had, dan hanya bisa diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Whenever, kapanpun misalnya kamu membuat kalimat dengan ada kata have atau has atau had, dan kamu tambahkan dengan bentuk ketiga, kalimatmu pasti akan menjadi bermakna sudah atau telah. Contoh ya,
Saya sudah belajar. Sudah belajar. Berarti I, karena di sini kamu lihat ya, ada semua lengkap pasangannya apa dan apa. Ini sangat mempermudah. Coba, dan bisa dihafal-hafal deh. Misalnya have. Kalau subjeknya I, you, we, they, dan the students misalnya. Kalau kita bilang siswa-siswa kayak gitu ya, banyak siswa. Dan has kalau subjeknya he, she, it, dan misalnya the student, satu J. Dan begitu pun di atas ya, jadi kamu tinggal bisa kamu print ini ya, kamu hafal-hafal. Oh, kalau do itu kalau subjeknya I, you, we, they, atau the students. Does itu he, she, it, dan the student. Kalau are misalnya itu yang banyak. Kalau is he, she, it, the student. Karena memang kita tidak pernah bilang I is ya. Itu kayaknya sudah kayak melekat gitu. I am. Sayangnya jangan sampai kata tambahkan ini yang perlu diingat bahwa setelah am itu boleh itu kalau kata kerja hanya yang dalam bentuk verb ing dan verb 3. Bukan verb 1 ya, bukan kata kerja bentuk pertama. Jangan sampai kamu bilang I'm studying atau I'm eat, I'm go, yang paling biasa tidak sengaja diucapkan ya. Nah, ini sekarang kamu sudah pahami dan tolong dipakai pada saat kamu speak atau dalam menulis. Terakhir ini adalah B4. B4 itu kita biasanya sebut dengan modal ya. Nah, ini ada sudah dirangkum juga will, shall, can, may, must, should, might, could, would. Ini juga saya sudah kemarin buat lengkap ya. Semoga catatanmu masih ada. Ini semua ada bentuk keduanya ya. Kemudian ini hanya bisa diikuti dengan kata kerja bentuk pertama di semua jenis kalimat dia, mau itu positif, negatif, or interrogative pertanyaannya. Ya, misalnya I can, ya tambahkan lagi kata kerja bentuk pertama, I can fly misalnya, I can swim. Well, in fact saya sebenarnya tidak bisa menanya I cannot swim. Jadi kalaupun dia mau dalam negatif, tambahkan saja not. Oke, tambahkan saja not, kemudian verb one-nya. I cannot sing, I cannot swim, kayak gitu. I will go, bukan I will going, gitu ya. Jadi kalau will, tambahkan dulu kata kerja pertama. Boleh ada ing lagi setelahnya, tapi harus ada kata be dulu sebelumnya. Misalnya I will be going, gitu kayak tadi. The plane will be landing, ya. Oke. Nah, ini dia soalnya. Kita mungkin tidak perlu bahas ini. Sebentar saya akan kirimkan soal khusus untuk materi ini. Saya lanjutkan dulu. Untuk yang di skill kedua adalah objects of prepositions. Nah, tadi kita sudah move on ya. Tadi masalah subject dan verb. Semoga adik-adik bisa lebih paham di masalah ini, istilah subjek, karena dalam pembelajaran saya akan sering mengulang dan menyebut istilah subject verb, selalu itu ya. Nah, untuk yang di skill 2 ini namanya object of preposition. Apa sih mem itu object of preposition? Nah, kalau object of preposition katanya adalah noun, kata benda ya, or pronoun, kata ganti, that comes after a preposition, yang posisinya itu setelah preposisi. Nah, siapa tahu bertanya, Ki, yang mana misalnya itu preposisi? Preposisi itu contohnya in, at, of, to, by, behind, and on, dan semuanya. Ya, ini tabelnya. Silahkan dihafal atau baca setidaknya ya, supaya nanti kalau ada soal dan kamu melihat salah satu dari list di sini, berarti kamu pastikan bahwa oh, semua kata benda, semua kata ganti setelah salah satu preposisi ini dia akan berubah fungsi menjadi objek, bukan lagi subjek. Ya, contoh. Nah, to Mike bla 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 was a big surprise. Jangan salah kaprah karena di situ melihat nama orang Mike dan kamu mengira bahwa oh ini pasti subjeknya. No, ya. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan, saya sudah bahas bahwa kalau ada preposisi sebelum kata benda, ya, atau orang, nah itu ini otomatis berubah menjadi objek. Jadi Mike di sini adalah objeknya dari preposisi to.
Which means yang artinya kalimat ini belum memiliki subjek karena yang ada baru verbnya was. Tuh, ya, ini B1. Ingat ya, B1 tadi am is are was were. Nah, ini was berarti dia posisi pasti nih. Berarti kalau kita artinya lihat was artinya oh ya ini kejadiannya pasti sudah lewat kayak gitu ya. Percepat lagi. Nah, karena subjek berarti oke, really tidak mungkin. The party, oke, kita tahan. Funny, funny kan lucu, bukan kata subjek ya. When ini kan penghubung ketika. Nah, berarti uh, satu-satunya yang bisa mengisi posisi subjek adalah the party. The party. Boleh. To Mike, the party was a big surprise. Kayak gitu. Ya, oke. Um, so, I make it clear again ya bahwa a preposition is followed by a noun or a pronoun that is called an object of preposition. Saya bahasa singkat ini OOP ya. Kemudian if a word is an object of preposition, it is not the subject. Ya, automatically it is not a subject. So you have to find the subject to complete the sentence untuk melengkapi kalimatnya. Ini juga tidak perlu bahas ya. Contoh satu saja di sini, misalnya ada soal the name of the baby in the crib is Jack. The name of the baby in the crib is Jack. Nah, kalau saya mau tanya Ki, berapa di sini object of preposition? Nah, cari Maki preposisi. Berapa dulu preposisi? Di sini ada of, ada in. Berarti di sini ada dua object of preposition. Ada the baby and the crib. Jadi kalau tanya yang mana subjeknya pada, ya pasti yang pertama dong the name, ya the name. Mana verbnya is. Oke, nah yang kedua ini yang harus mungkin hati-hati karena kalimatnya dimulai dengan kata by the next meeting of the class need to turn in the paper. By the next meeting, kalau misalnya pertama kan harus cari subjek yang mana subjeknya. Nah, kan ada kata by berarti kata setelahnya itu otomatis menjadi objek. Tapi dilanjutkan lagi, ada lagi of the class. Berarti the class juga bukan subjek. Karena ada of di depannya, berarti ini juga objek. Terus mana lagi subjeknya? Nah, setelah masalahnya ini langsung need to turn in, berarti harus mengumpulkan tugasnya. Berarti, nah pastikan bahwa kalimat ini salah karena kalimatnya tidak memiliki subjek. Kayak gitu. Ya, oke. Contoh soal, ini soal TOEFL ya. Misalnya ada seperti ini, great numbers of tiny shelled animals, bla 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 on the ocean floor. Nah, perhatikan soalnya. Oke, ada nih kan subjeknya. Great numbers, oke, of tiny shell animals ada. Ya, dan ada ya perhatikan berarti ini subjeknya dalam bentuk jamak atau plural. Nah, disuruh Ki on the ocean floor. Nah, ini kan keterangan posisi ya, berarti yang dibutuhkan adalah kata kerja. Cari Maki di sini. Yang bisa jadi kata kerja. Live, living, they will live, if they live. Nah, ini C dan D tidak mungkin ya, karena kita sudah punya subjek. Yang kedua, living. Langsung verb ing, tidak ada to be sebelumnya. Oh iya, ini pastikan saja tidak mungkin jadi posisi kata kerja. Berarti yang benar adalah A, alpha ya. Great numbers of tiny shell animals live on the ocean floor. Kayak gitu. Next one, the center of gravity of human bodies, bla bla bla, behind the hip joint. Jangan tanya saya apa semua artinya ini, ya. Tapi saya akan memperhatikan pola di sini. The center of gravity, the center. Oh ya, oke, bisa ada subjek di sini. Pusat gravity dari human bodies, ya, selain dari tubuh manusia, bla bla bla. Berarti ada di subjeknya, toh, the center of the gravity of human bodies. Nah, sekarang behind posisi behind di samping the hip joint itu kan ingat ini bukan kata kerja. Artinya di sini kalimat belum ada kata kerjanya. Cari Maki di sini yang bisa berposisi jadi kata kerja. Yang bisa berposisi jadi kata kerja adalah A, B, dan D. Karena A itu ada is-nya, B ada are-nya, baru verb 3, berarti ini semua dalam kalimat pasif ya. Dan C yang tidak mungkin karena locating langsung verb in, tidak ada dulu to be sebelumnya. Oke, kemudian locates, oke, ini bisa saja locates ya, tapi kita lihat dulu kalimatnya.
The center, apakah dia butuh kalimat pasif atau kalimat aktif? The center of gravity of human bodies, terletak di tempatnya kah? Nah, seharusnya di sini adalah kalimat pasif. Ya, jadi lihat yang cocoknya apakah yang is atau are. Nah, lihat mungkin di sini the center, bukan centers ya, berarti the center here singular, berarti kasih yang singular juga verbnya is located. Ya. Yeah, this is the next topic that we are going to talk. That's all ya untuk materi ini. If you have questions, you can just type and send it in our group, and then we will discuss it there. Okay, guys, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.